Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diki Trigusrian, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua, Pendidikan IPS Universitas Negeri Yogyakarta. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 8 di SMP Islam Al-Ikhlas Jakarta Selatan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dipadukan dengan teknik STAT. Seperti apa kegiatannya? Mari sama-sama kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Siap berdoa. Allahu Akbar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, pagi ini kita sudah berdoa, anak-anak sekalian, semoga kita diberi kelancaran dalam kegiatan pembelajaran IPS pada hari ini. Kita akan yel-yel seperti biasa saat kita kegiatan pembelajaran ya. Jadi kalau Pak Diki bilang selamat pagi, jawabnya pagi, Alex, luar biasa, gitu ya. Oke, kita coba selamat pagi. Pagi, Alex, luar biasa. Oke, kita coba sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, Alex, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, ya, semoga di pagi hari ini lebih semangat, lebih siap untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran IPS. Baik, selanjutnya kita akan bernyanyi bersama. Dipersilakan berdiri untuk aktivitas kegiatan profil pelajar Pancasila. Silakan, Nak. Siap. 3, 2, 1. Mengajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Baik, selanjutnya Pak Diki akan mengabsen kehadiran kalian sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hari ini hadir semua, Nak? Hadir. Baik. 24 siswa hadir semua. Baik. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan ada aktivitas pretest IPS. Silakan gunakan gawai kalian untuk mengakses Kahoot. Silakan, Nak, dibuka handphonenya. Silakan bergabung pada Kahoot yang sudah disiapkan. Beberapa sudah bergabung untuk persiapan pretest pada pagi hari ini. Silakan, 3, 2, 1, dimulai.
Kita lihat ya. Abdul ketiga. Nah, ini ada juga Lady. Pertama adalah Radit. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih, kita sudah melaksanakan kegiatan pretest ya. Silakan gawainya boleh disimpan dulu. Kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Baik. Selanjutnya ada video, silakan disimak video ini dengan baik. Kali ini kita bahas mengenai apa yang merupakan tahun utama perayaan bangsa Eropa Nusantara. Sejak dulu kala bangsa kita terkenal akan kekayaan alamnya, terkhusus kekayaan rempah-rempah yang kita punya. Walaupun akhirnya kita menderita penjajahan dari Eropa ya. Seperti kita semua tahu, bahwa Eropa dan Teluk Nusantara yang mencari rempah-rempah berkualitas. Kita sudah menyaksikan video tadi di awal. Silakan yang mau berpendapat, apa sih isi dari video tersebut? Ya, silakan. Jadi bangsa Eropa itu ingin berdagang ke Indonesia untuk mengambil rempah karena dapat digunakan untuk menjadi bahan pengawet. Karena mereka di sana suhunya semakin ada dingin juga. Jadi kalau dingin nggak bisa gunain pertanian. Kalau nggak makan ya meninggal kelaparan. Terus nak. Baik. Oke, satu lagi silakan. Jadi menurut saya video tadi itu menjelaskan kalau Belanda datang ke Indonesia buat ambil rempah-rempah karena menurut Belanda rempah-rempahnya Indonesia itu sangat valuable. Oke, ya baik. Terima kasih. Kita beri plus. Baik, nah tadi kita sudah melihat video, teman-teman kalian juga sudah berpendapat terkait video tersebut. Sekarang kita lihat. Baik, aktivitas selanjutnya setelah kita menyaksikan video yaitu aktivitas literasi IPS. Silakan buka buku paket halaman 163 sampai dengan 166. Kita ada aktivitas literasi membaca buku selama 15 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, selesai aktivitas literasi pada pagi hari ini selesai. Kita akan berlanjut pada kegiatan berikutnya. Baik, selanjutnya Pak Diki akan memberikan pertanyaan pemantik. Setelah kalian baca dalam aktivitas literasi, tahukah kalian apa yang menjadi daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat? Nah, ini pendapat kalian. Nanti Pak Diki minta di stick note, kemudian ditempel di pohon yang sudah disiapkan. Ya, Pak Diki akan berikan stick note-nya kepada masing-masing kelompok. Silakan tuliskan pendapat kalian. Menurut kalian, apa sih yang menjadi daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat? Baik. Sekarang Pak Diki akan coba cek beberapa jawaban dari rekan-rekan kalian. Jawaban yang pertama, bangsa Barat hadir ingin mengambil rempah-rempah. Nah, ini pendapat ya. Kemudian pendapat lain kita lihat, kekayaan alam Indonesia melimpah sehingga bangsa Barat tertarik untuk hadir ke
ke Indonesia. Nah, ini juga. Satu lagi kita lihat coba. Ada lagi jawaban lain, mempunyai banyak rempah-rempah. Nah, seperti apa? Nanti akan kita lihat lebih detail kegiatan pada pagi hari ini dalam materi kegiatan bangsa Barat. Pak Diki jelaskan, selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang pernah datang ke Indonesia ternyata tidak hanya Belanda, tapi ada negara Portugis, kemudian Inggris, dan juga Spanyol. Nah, mereka hadir untuk apa sih? Ya, kita lihat lanjutannya. Nah, ini. Yang pertama, lihat di poin atas. Nah, ternyata daya tarik Indonesia, yaitu di Eropa dan Indonesia itu memiliki perbedaan kondisi alam, di mana Eropa itu banyak sekali musim dingin, kemudian Indonesia tropis. Kemudian iklim dan musim di Indonesia mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah. Nah, jadi di Eropa itu rempah-rempah sulit tumbuh karena banyak kondisi dingin. Sedangkan di Indonesia iklimnya adalah iklim tropis, mendukung adanya untuk rempah-rempah. Kemudian yang ketiga, sementara di Eropa dengan 4 musim kurang mendukung tumbuhnya tanaman, sehingga persediaan rempah-rempah di Eropa menjadi sangat terbatas. Nah, ini salah satu faktornya kenapa bangsa Barat datang ke Indonesia, karena di Eropa 4 musim tidak mendukung untuk adanya rempah-rempah. Selanjutnya, pengaruh lain ternyata ada 3G, ya, motivasi 3G, Gold Glory Gospel. Semboyan 3G ini merupakan motivasi bangsa Barat dalam melakukan penjelajahan samudra, ya. Ini motivasi dari bangsa Barat hadir untuk menjelajah ke samudra. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Pak Diki akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuannya? Yang pertama, peserta didik dapat menyampaikan pendapat dengan baik mengenai penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Barat dengan bahasa yang komunikatif melalui diskusi kelompok. Nah, ini merupakan nilai kognitif. Kemudian yang kedua, melalui metode diskusi serta kegiatan aktivitas literasi dan HOTS, peserta didik dapat menganalisis faktor kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan benar dan jelas ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, ini ranah aspek kognitif atau pengetahuan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun langkah-langkah untuk mengumpulkan informasi melalui studi pustaka mengenai kedatangan bangsa Barat di Indonesia menggunakan media Powtoon, Canva, dan juga desain cup pada setiap kelompok. Nah, ini akan diambil dari nilai psikomotorik. Kemudian yang keempat, melalui kerjasama, peserta didik dapat melakukan pembelajaran dengan kreatif, disiplin, dan percaya diri. Nah, ini Bapak akan mengambil nanti ranah afektif. Di saat kalian kegiatan kelompok akan ada penilaian sikap. Baik, anak-anak sekalian, apa sih pemahaman yang bermakna yang bisa kita pelajari pada hari ini? Nanti kita akan memaknai dengan kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Contohnya apa? Melestarikan budaya Indonesia. Ya, memakai baju tradisional, salah satunya batik. Kemudian, apa sih yang bermakna untuk menghargai dan melestarikan budaya kita? Ya, silakan. Memakai produk-produk yang dari negeri. Ya. Memakai produk dari dalam negeri. Kira-kira apa lagi sih? Ya, salah satunya juga mengunjungi museum-museum di Indonesia. Boleh kita aplaus buat teman-teman kita? Baik. Semoga dengan tadi sudah dijelaskan ya, tujuan pembelajaran dan pemahaman bermakna, kalian bisa memahami tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, Pak Diki akan memberikan orientasi masalah, yaitu penyebab penjelajahan samudera oleh bangsa Barat sampai ke Indonesia itu seperti apa sih? Nah, nanti kita akan diskusikan di dalam kelompok berdasarkan kelompok gaya belajar masing-masing. Baik. Yang kedua, silakan kalian lihat teman kelompoknya, kemudian tentukan ketua kelompok dan silakan bagi tugas siapa yang ingin mencatat, siapa yang ingin membuat
desain dan lain sebagainya. Silakan 1 menit dari sekarang ditentukan. Oke, baik, cukup. Fokus lagi ke Pak Diki, ya. Baik, anak-anak sekalian, di tahap kedua ini, pengorganisasian, kalian siap duduk dengan rekan-rekan kelompoknya, kemudian silakan dibagi tugasnya. Kemudian yang kedua, membagi tugas sesuai dengan kelompok, mencari informasi, nanti akan diberikan lembar LKPD dan bahan bacaan buat kalian. Kemudian kelompok A, yaitu bangsa Spanyol, dari gaya belajar visual. Kelompok B, bangsa Portugis, dari auditori. Kelompok C, bangsa Belanda, dari gaya belajar kinestetik. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Baik. Selanjutnya kegiatan kelompok. Nah, pada tahap ini yaitu kegiatan kelompok, kalian akan mencari dan memperoleh informasi dari berbagai hal. Silahkan didiskusikan. Kemudian Pak Diki akan memberikan LKPD dan bahan ajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Baik. Baik, silakan fokus kepada Pak Diki dulu. Yang pertama, Pak Diki sudah memberikan LKPD yang merah, yaitu LKPD proses. Silakan nanti didiskusikan bersama kelompok. Yang kedua, Pak Diki sudah memberikan LKPD dari produk pembelajaran, hasil dari pembelajaran. Silakan nanti membuat produk dan kita diskusikan dan dipresentasikan. Yang terakhir, Bapak sudah memberikan bahan ajar, silakan dibaca dan dipelajari dari bahan ajar yang sudah diberikan. Baik, sambil kalian mengerjakan, Pak Diki akan mengambil nilai sikap kalian selama kegiatan proses pembelajaran. Ya. Silakan dikerjakan. Pak Diki akan mengobservasi untuk penilaian sikap kalian. Baik, anak-anak sekalian, cukup untuk aktivitas kita dalam mencari informasi. Selanjutnya mohon dipersiapkan perwakilan kelompok, baik itu visual, auditori, dan kinestetik, akan menampilkan hasil dari pengerjaan tugasnya. Hasil penugasan silakan dikirim di Google Drive dan nanti akan kita tampilkan. Silakan dikirim melalui Google Drive yang sudah disiapkan. Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil karya kalian per kelompok. Pertama, kelompok visual, yaitu dengan media Canva. Pada kelompok visual dipersilakan. Silakan maju. Boleh aplaus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual memperkenalkan diri. Nama saya Umay. Saya Aurel, saya Tamba. Faktor penyebab penjajahan bangsa Barat adalah semangat 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Eropa untuk menjelajah hingga ke Nusantara, mereka memiliki semboyan 3G, yakni Gold, mencari kekayaan dengan berdagang, Glory, mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan, dan Gospel, menyebarkan agama
Revolusi industri. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18 di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, yang kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Mencari rempah-rempah. Fungsi rempah sebagai pengawet makanan salah satunya dilakukan di Eropa. Jack Turner menyebut Cesare de Stefani yang telah terbit tahun 1555 Masehi menanam resep sebuah bahan yang terbuat dari gula bubuk, cengkeh, kayu manis, dan jahe. Resep ini digunakan untuk mengawetkan daging, ikan, dan suhu makanan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok visual. Silakan kembali ke tempat. Kita berlanjut selanjutnya kelompok auditori. Silakan kepada kelompok auditori. Boleh kasih aplaus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Portugis, saya Ica. Kami hari ini akan mempresentasikan tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menggantungkan pada awal abad ke-16. Baik, segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu buat. Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada kelompok kinestetik untuk maju ke depan. Kita beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik, hari ini kita akan mempresentasikan kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Pertama, Spanyol, dipimpin oleh Alfonso, mendarat di Malaka. Dilanjutkan Sebastian del Cano yang mendarat di Maluku. Kedua adalah Portugis, dipimpin oleh Francisco Serro, mendarat di Maluku. Tiga ada Belanda, dipimpin oleh Cornelius de Houten, mendarat di Banten. Keempat ada Inggris, dipimpin oleh Sir James Lancaster, mendarat di Aceh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok kinestetik. Kita berikan aplaus untuk semua kelompok yang sudah maju. Silakan. Baik. Tadi kita sudah melihat presentasi dari rekan-rekan kita per kelompok yang maju. Sekarang kita akan melakukan aktivitas evaluasi. Setelah belajar hari ini, apa sih yang kalian dapat? Ya, silakan nanti merefleksikan diri. Bapak minta berpendapat. Silakan yang mau berpendapat. Silakan. Jadi bangsa Barat ingin ke Indonesia karena ingin menguasai rempah Indonesia, dan juga karena Fiji dan revolusi industri. Terima kasih. Kita beri close. Baik, tadi sudah rekan kalian memberi refleksi. Pak Diki minta satu lagi, silakan dari putrinya. Ya, silakan. Jadi hari ini saya mengetahui bahwa bangsa Barat yang ada di Indonesia itu karena revolusi industri, terus karena rempah-rempah yang nantinya dijual lagi di negara mereka, sama karena revolusi gold, glory, dan itu semua. Terima kasih. Kita beri close.
Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah berpendapat dan merefleksikan diri. Sekarang Pak Diki ingin memberi kesimpulan. Ya. Kesimpulannya, pembelajaran pada hari ini yaitu kita memperoleh informasi bahwasanya datangnya bangsa Barat ke Indonesia yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor gold, glory, dan juga gospel. Adanya motivasi mereka ingin mencari hasil kekayaan dan rempah-rempah ke negara lain. Kemudian ada faktor lain, ternyata terjadinya peperangan juga di Eropa yang membuat mereka krisis akan pangan, sehingga perlu adanya ekspedisi mencari sumber daya lain, salah satunya ke Indonesia. Kemudian hal-hal lain yaitu ingin mencari kekayaan juga. Mereka mengambil kekayaan dari negara lain untuk dibawa kembali ke negaranya, sehingga negara mereka dapat makmur dan juga maju. Nah, itu salah satu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya Pak Diki akan memberikan apresiasi tadi kepada kelompok yang maju, yaitu berupa poin penghargaan 10 poin kepada kelompok yang sudah maju. Yang pertama kepada kelompok visual, kita boleh tepuk tangan. Yang kedua, penghargaan diberikan kepada kelompok auditori. Dan yang ketiga, penghargaan diberikan 10 poin kepada kelompok kinestetik. Baik, selanjutnya kita akan ada kegiatan post-test. Pak Diki berharap kalian mengerjakan dengan baik untuk soal post-test pada hari ini. Ya, Pak Diki akan berikan soalnya. Baik, waktu pengerjaan soal post-test sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Pak Diki akan ambil hasilnya. Baik, soal post-test sudah dikerjakan. Pak Diki ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya? Tidak? Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya mohon ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Istaid. Siap berdoa. Allahu Akbar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik. Terima kasih banyak anak-anak sekalian untuk hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita lebih semangat dalam hal pembelajaran IPS. Kita tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang sudah dilakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.